Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kristi Ayuni dengan NPM 217051097 dari kelas A. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membuat video pengganti absensi mata kuliah pemrosesan data terdistribusi, yaitu dengan materi deadlock. Yang pertama itu ada definisi deadlock, di mana deadlock adalah situasi dua atau lebih proses atau thread saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang dikuncinya. Ini dapat menyebabkan sistem terhenti dan tidak dapat melanjutkan operasi. Kemudian, di sini ada contoh deadlock, di mana diberikan 3 contoh. Yang pertama itu ada programmer yang berhadapan. Dua programmer yang sedang berusaha mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan menyebabkan situasi deadlock di mana kedua pihak saling menunggu satu sama lain. Seperti proses pada gambar tersebut. Untuk yang kedua, yaitu ada proses saling menunggu, di mana dalam sebuah sistem operasi, dua atau lebih proses dapat terjebak dalam keadaan deadlock jika masing-masing menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, contohnya itu ada sistem lalu lintas, di mana kendaraan saling menghalangi. Pada situasi lalu lintas ini, dua kendaraan dapat terjebak dalam kondisi deadlock jika masing-masing menghalangi jalan yang lain dan tidak ada yang dapat bergerak. Selanjutnya dari sumber daya. Pertama itu ada jenis-jenis sumber daya, di mana sumber daya dalam konteks deadlock dapat berupa CPU, memori, file, dan perangkat lainnya yang dibutuhkan oleh proses atau thread. Kemudian ada kepemilikan sumber daya. Sumber daya dapat dimiliki secara eksklusif oleh satu proses atau dapat diakses bersama oleh beberapa proses. Selanjutnya ada permintaan sumber daya, di mana proses dapat meminta sumber daya secara dinamis selama eksekusi, sehingga pola permintaan sumber daya dapat berubah-ubah. Selanjutnya itu ada karakteristik deadlock. Yang pertama, ada saling menunggu atau mutual exclusion. Dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk memperoleh sumber daya yang dikunci oleh proses lain, menciptakan situasi deadlock. Yang kedua, yaitu menahan dan penantian, hold dan wait. Proses yang telah mendapatkan sumber daya tertentu menahan sumber daya tersebut sambil menunggu sumber daya lain yang dikunci oleh proses lain. Dan yang ketiga, tidak dapat dirampas atau non-preemptive. Sumber daya yang telah dialokasikan ke suatu proses tidak dapat dirampas secara paksa, hanya dapat dilepaskan secara sukarela oleh proses tersebut. Selanjutnya itu ada metode pencegahan deadlock. Di sini ada 4 metode. Yang pertama itu pengalokasian sumber daya secara hati-hati, di mana mengalokasikan sumber daya secara bijak dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap proses, menghindari alokasi berlebihan yang dapat memicu deadlock. Yang kedua, yaitu pengurutan permintaan sumber daya, di mana aturan bahwa proses harus meminta sumber daya dalam urutan yang ditentukan untuk mencegah siklus menunggu. Dan yang ketiga, deteksi dan pemulihan deadlock, yaitu di mana memantau sistem secara berkelanjutan untuk mendeteksi deadlock sedini mungkin. Jika terjadi, segera lakukan aksi pemulihan seperti pembatalan atau penghentian proses. Dan yang keempat, itu ada pembatasan jumlah sumber daya, yaitu membatasi jumlah sumber daya yang dapat dimiliki setiap proses atau meminimalkan kemungkinan terjadinya deadlock. Selanjutnya, itu ada algoritma deteksi deadlock. Di sini diberikan 4 algoritma. Yang pertama itu mengumpulkan informasi. Yaitu algoritma deteksi deadlock. Pertama-tama mengumpulkan informasi penting seperti alokasi sumber daya saat ini, permintaan sumber daya, dan juga hubungan antara proses. Yang kedua, itu membangun grafik alokasi, di mana informasi yang dikumpulkan digunakan untuk membangun grafik alokasi sumber daya, yang menggambarkan bagaimana sumber daya dialokasikan di antara proses-proses yang berjalan. Dan yang ketiga, mendeteksi siklus, di mana algoritma ini memeriksa grafik tersebut untuk mencari siklus, yang merupakan tanda adanya deadlock. Siklus menunjukkan bahwa ada proses yang saling menunggu sumber daya satu sama lain. Dan yang keempat, itu mengidentifikasi proses yang terlibat, di mana setelah siklus terdeteksi,
Algoritma akan mengidentifikasi proses-proses yang terlibat dalam deadlock tersebut untuk penanganan lebih lanjut. Di sini ada algoritma pemulihan deadlock. Yang pertama itu ada pencegahan, di mana mengidentifikasi dan menghindari kondisi yang dapat menyebabkan deadlock. Yang kedua, ada deteksi, yaitu mendeteksi apakah deadlock terjadi di sistem. Dan yang ketiga itu ada pemulihan, yaitu memulihkan sistem dari kondisi deadlock yang terjadi. Jadi setelah melakukan deteksi deadlock, langkah selanjutnya adalah menggunakan algoritma pemulihan untuk mengembalikan sistem pada kondisi yang aman. Algoritma ini dapat melakukan terminasi beberapa proses yang terlibat dalam deadlock atau mengambil tindakan lain seperti preemptif untuk membebaskan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada penanganan deadlock pada sistem operasi, yaitu ada 3. Yang pertama, deteksi dini. Sistem operasi harus dapat mendeteksi tanda-tanda awal terjadinya deadlock agar dapat segera mengambil tindakan pencegahan. Yang kedua itu ada mekanisme pemulihan. Jadi jika deadlock sudah terjadi, sistem operasi perlu memiliki mekanisme untuk memulihkan kondisi dan membuka blokir sumber daya. Yang ketiga, itu ada pencegahan deadlock, di mana sistem operasi dapat menerapkan berbagai algoritma dan kebijakan untuk mencegah terjadinya deadlock sejak awal. Selanjutnya di sini ada dampak deadlock pada kinerja sistem. Itu ada 3. Yang pertama, penundaan operasi. Deadlock menyebabkan proses-proses yang terlibat terhenti, sehingga operasi-operasi penting dalam sistem tertunda dan tidak dapat dijalankan. Yang kedua, peningkatan biaya, di mana deadlock mengakibatkan pemborosan sumber daya, seperti memori, CPU, dan waktu pemrosesan, yang berdampak pada peningkatan biaya operasional sistem. Yang ketiga, yaitu menurunnya kepercayaan pengguna. Jadi ketika deadlock terjadi, pengguna akan kehilangan kepercayaan pada sistem, yang dapat berdampak buruk pada reputasi dan adopsi sistem oleh pengguna. Yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran, di mana deadlock merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh sistem operasi. Dengan memahami karakteristik, metode pencegahan, dan algoritma deteksi serta pemulihan, organisasi dapat meminimalkan dampaknya terjadi kinerja sistem. Dan saran utamanya yaitu proaktif, memantau, dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya deadlock. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi deadlock. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.